Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita kepada adab yang terakhir dari adab-adab yang zahir saat kita membaca Quran, yaitu yang ke-10. Jadi ada 10 catatan penting tata krama, etika dan adab membaca Quran. Ini kita harus perhatikan dan agar kita bisa mendapatkan fadilah yang maksimal. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Al-ashir, adapun yang ke-10, tahsinul qiraati wa tartiluha bitardidi sauti min ghairi tamtitin mufritin yughayyiru an-nuzum. Yang ke-10 adalah memperindah bacaan, tartiluha, dan membaca tartilnya dan mentartilkannya bacaan. Gambarannya kayak apa? Bitardidi saut, dengan mengulang suara min ghairi tamtitin mufritin, tanpa memperpanjang atau mengeluk-geluk, ya kalau bahasa suara itu yang berlebihan. Yughayyiru, yang dapat merubah, an-nuzum, aturan. Artinya nanti panjang pendeknya, idgham dan iqlabnya itu dibuatnya sedemikian pas, jangan sampai nanti kepanjangan merubah arti, kurang panjang juga merubah arti. Karena ketika dipanjangkan itu ada makna tersendiri. Kalau dia memang harus dibaca pendek, juga ada pesan tersendiri. Makanya nanti jangan sampai panjang yang merubah aturan tajwidnya, aturan nahwu sorobnya. Fadzalika sunnah, itu adalah kesunahan, ya. Jadi memperindah suara, ya walaupun suara kita mungkin tidak sebagus suaranya para qurra, ya para qurra yang kita kenal, Anang Qasim misalnya di usia-usia kita, terus generasi qurra sekarang kita tidak tahu. Tentunya kita berusaha untuk memperindah saat kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi suaranya yang sebagus mungkin dikeluarkan dah, ya kita membaca Quran itu. Apalagi kalau para imam berusaha untuk memang kita cari yang terbaik suaranya, yang terfasih. Dan kemarin Ustadz Nur Fadilah itu menjelaskan dengan kocaknya tentang imam yang menjadi pemimpin sholat. Saya yakin itu banyak viral atau beredar di tengah-tengah kita, karena dia di samping memang lucu tetapi mengena, ya. Penyampaiannya itu gaya khasnya terasa sekali. Nah, bapak-bapak, terus terutama para imam dan teman-teman yang masih pada belia, itu bisa membuka
pidato beliau atau arahan beliau atau tausiah beliau tentang bagaimana kita memilih imam dan menjadi imam. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Qur'an itu dengan suara Anda. Masing-masing tentu punya suara yang berbeda dan punya khas. Kita coba hiasi suara Al-Qur'an itu dari ayat per ayat. Kayak surat An-Nas saja yang sederhana, tapi kalau dengan ada hiasan sedikit rasanya nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu terasa agak menyentuh ke kita punya jiwa, enak rasanya. Padahal surah itu surah yang sangat akrab, tetapi kalau kita baca terus ada nuansa baru. Jangan suara yang kita usahakan yang terbaik dari suara yang kita punya. Wa qala alaihi salatu wasalam, ma adhanallahu li syai'in adhanahu li husni saut bil Qur'an. Ma adhanallahu, Allah tidak mengizinkan, li syai'in kepada sesuatu, adhanahu yang dia izinkan, li husni sauti kepada bagusnya suara, bil Quran dengan Al-Quran. Jadi kalau dengan yang lain-lain kita tidak boleh melagamkan pembicaraan kita seperti bacaan Al-Quran. Kita ngobrol tidak boleh dengan lagam-lagam Al-Quran. Kita bicara tidak boleh dengan lagam-lagam Al-Quran. Atau ada bacaan biasa terus dilagamkan dengan Al-Quran, itu tidak boleh. Allah tidak mengizinkan. Nah itu nanti seperti memperolok-olok Al-Quran. Nah, di situ langgam-langgam atau nada-nada selain nada yang memang sudah disontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya dan oleh para qurra yang kita dengar dari dua Masjidil Haram, baik di Mekah ataupun Madinah. Itu sebuah contoh-contoh langgam dan lagam nada-nada Al-Quran yang kita bisa praktekkan. Dan sekali lagi untuk pembicaraan biasa kita tidak boleh menggunakan model-model kayak gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laisa minna, kata Nabi, bukan tergolong umat kami, man lam yataghanna bil Qur'ani, orang yang tidak melagamkan bacaan Qur'annya. Jadi kalau dia baca Qur'annya lurus-lurus saja tanpa dinadakan dengan nada Qur'ani, dengan tajwid dan seterusnya, itu kata Nabi bukan termasuk umatku. Jadi makanya nikmati saat kita membaca, walaupun surat-surat pendek, kita nikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kan beda sekali dengan surat Yasin yang kita baca dengan ada nada, itu beda. Kalau terburu-buru kurang sentuhannya. Disitulah kita usahakan. Dan sekarang bapak-bapak bisa minta diperdengarkan bacaan Qur'annya seorang imam Masjid Nabawi dari mulai ayat pertama di surat Al-Fatihah sampai ayat terakhir di surat An-Nas. Subhanallah. Dan itu sama lama-lama kita bisa juga menirukan. Karena fitrah kita meniru, apalagi nanti anak-anak, efeknya kan kepada anak kita, cucu kita. Apabila kita sering perdengarkan bacaan-bacaan para qurra yang beragam tersebut, dia nanti tinggal milih. Di samping nanti dia sudah menirukan, maka nanti dia punya juga khasnya sendiri. Karena dari napasnya yang terbatas misalnya, atau yang panjang, atau kemudian panjangnya napasnya itu juga mempengaruhi nanti bacaan-bacaan yang dia tampilkan di tengah-tengah kita. Makanya nikmat sekali.
Nah bapak-bapak, ibu-ibu di rumah sekarang alhamdulillah Allah sudah kasih kemajuan teknologi yang sangat membantu untuk telinga kita mendengar Al-Quran nyaris 24 jam. Ada radio yang memang sajiannya adalah terus ayat-ayat Quran yang paling banyak, yang paling dominan. Kalau kajiannya sedikit. Tapi yang dominan adalah bacaan para qurra yang ada di dunia ini. Dari mulai benua Afrika ada syekh yang Masya Allah baca Qur'annya. Ya, itu nanti bisa menjadi pilihan alternatif untuk anak cucu kita. Walaupun kita terus terang berbeda di situasi kita zaman kita dulu, arus di mana untuk mendorong kita hafal Quran itu agak sedikit minim, agak sedikit kecil. Nah sekarang ini arusnya cukup baik. Nah, kita tinggal kondisikan di rumah, ya kita kondisikan di rumah dengan suara-suara qari yang beragam, sehingga nanti anak-anak bisa memilah dan memilih yang mana yang sesuai dengan seleranya. Karena masing-masing anak berbeda-beda gayanya dan hobinya. Tapi otomatis materinya tetap Al-Quran kan, cuman suaranya yang beragam gitu. Fakila ada yang menjelaskan aroda bihi al-istigna'a, aroda bermaksud siapa Nabi kita bihi dengan lafad ilam yatagonna, lafad yatagonna al-istigna'a, mencoba mencari suara-suara yang merdu dari suara yang kita miliki, kita keluarkan yang terbaik. Nah Bapak juga sekarang bisa bikin rekaman sendiri. Nanti bisa disetel juga di rumah bersama-sama. Atau kita minta cucu kita yang sudah bagus bacanya, sehingga suara dia merasa dihargai, kita minta bisa juga. Wakila dan katanya arada bi tarannuma, yang dimaksud adalah dengan yatagonna, dengan menadakan Al-Quran, dia membaca dengan suara yang agak dimerdukan begitu, diusahakan. Wa tardidal alhani bihi, dan mengulang-ulang model-model yang kayak iqlab, kemudian ikhfa, kemudian idgham itu dibuatnya. Kalau idgham digunakan nyaman. Memang karena idgham dia memasukkan dengan dengung. Nah, dengung itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala nah ini ikhfa. Jadi dibuat ada merdu sedikit sehingga terasa indahnya bukan main. Wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Itu yang membuat kita berjam menikmati bacaan Imam Masjidil Haram tidak terasa capek. Masya Allah. Faman ya'mal, itu nun bertemu, nun mati bertemu ya, anak itu idgham bi gunnah. Jadi didengungkan, enak betul. Itu nikmatnya Masya Allah, luar biasa. Padahal kita tidak paham seperti mereka paham pada ayat-ayat tersebut. Tapi nikmatnya bukan main. Kenapa? Karena ada nada di situ. Fitrah kita cenderung dan hobi kepada nada. Nada itu suara-suara indah. Nah daripada kita mendengarkan suara-suara indah yang belum ada jaminan pahalanya, kalau Al-Quran jelas. Nah, di situ makanya sekali lagi bapak-bapak, anak-anak kita pintar-pintar. Di dunia sekarang dia punya kemampuan mengeset atau menata suara-suara Al-Quran yang ada di HP mereka, dan kita kalau perlu beli HP murah bisa itu juga. Atau radio tadi, radio yang nanti sangat beragam para qurra kita bisa dengarkan. Nah, bayangkan kalau mendengarkan dia memang beda kan, tadi satu huruf 10 kebaikan, satu kebaikan dilipat gandakan 10 kebaikan kan, Masya Allah. Al-Ikhlas saja udah berapa huruf,
Qul hu berapa huruf itu? Qul huwallahu ahad. Ya, qul qaf. Terus lam. Huwallah, huwa. Terus waw. Terus alif, lam, kemudian lam lagi. Kemudian ha, habis itu alif lagi, ha lagi, terus dal. Masya Allah 12 huruf, 11 huruf dari satu ayat saja. 11 huruf, 11 kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Luar biasa. Makanya peluang masuk surga itu banyak diberikan oleh Allah. Jadi Allah itu maha penyayang, betul-betul terasa. Allah sayang betul pada hambanya agar masuk surga semua. Cuman kadang-kadang emang gak mau dia. Gak mau tuh hambanya diajak masuk surga. Kenapa? Gampang kan masuk surga. Yaudah pagi-pagi suara Quran dengarkan. Apalagi sebelumnya zaman orang tua kita dulu. Itu ada lagu yang memberi semangat pagi-pagi di radio Republik Indonesia, di RRI itu, bukan sembarangan radio, RRI, Radio Republik Indonesia. Dan sekarang radio kan banyak banget. Itu pagi-pagi itu, kalam suci menentukan ku berjuang, maju serentak membela kebenaran. Masya Allah semangat kita. Sekarang baca dengarnya lagu-lagu nangis ya, cengeng jadinya. Ya gitu. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, ini pesan dari Rasulullah. Jadi kita bacanya dan indah, suara kita yang terbagus kita keluarkan. Wa huwa aqrabu inda ahli lughah, menurut yang terakhir tardidul alhan bihi, dengan mengulang-ulang yang mengandung idgham, mengandung iqlab, mengandung ikhfa, itu lebih dekat yang dimaksud kepada yatagonna tadi. Yang dimaksud apa sih yatagonna di situ? Oh, di situ maksudnya adalah menggunakan idgham bi gunnah, kemudian menggunakan yang memang huruf gunnah. Famma man utiya kitabahu biyaminih, itu kan edak. Famma man utiya kitabahu biyaminih, jadi terasa gunnahnya. Innal muttaqina, nah, itu gunnah. Jadi itu agak diulang-ulang dan ditahan sedikit supaya ada sentuhan tersendiri dalam diri kita dan orang yang mendengarkannya. Jangan terburu-buru, nikmati bacaannya. Wa ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana lailatan, adalah satu malam, yantaziru Aisyah radhiyallahu anha, dia menunggu Aisyah, mudah Allah meridhai kepadanya. Fabta'at alaihi, maka dia agak lambat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ma hasbuki, apa yang menyebab kamu terlambat, apa yang menahan kamu untuk tidak cepat hadir? Qalat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kuntu astami'u qira'ata rajulin ma sami'tu ahsana sautan minhu. Saya lagi mau lewat menuju masjid, saya mendengar suara bacaan orang itu masya Allah indahnya bukan main. Ya. Faqama sallallahu alaihi wasallam hatta istama'a ilaihi tawilan, maka Nabi akhirnya juga bangun, akhirnya Nabi ikut menyimak pada suara bacaan seseorang yang kedengaran tersebut. Lama betul Nabi juga ikut menyimak. Summa raja, kemudian dia kembali, faqala sallallahu alaihi wasallam, hadza Salim maula Abi Huzaifah, ini adalah Salim anak buahnya Abu Huzaifah. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati mislahu, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan pada umatku seperti Salim maula Abi Huzaifah. Masya Allah, suaranya bagus banget. Ya, suaranya bagus banget. Di situ kita perlu mencari bibit-bibit anak-anak kita yang bagus-bagus. Dari mereka yang bagus nanti kita suruh jadi imam, sholat
sholat wajibkah, sholat tarawehkah, sholat sunnahkah. Karena saat bacaan itu enak, kita juga ikut menikmati walaupun kita tidak paham. Nah, kita cari bibit-bibitnya. Ada Ustadz Hafidh Kamil, anak-anaknya banyak itu. Dari mereka nanti yang bagus terus dibina. Ada Ustadz Rani, anak-anak yang belajar coba dibina, yang kelihatan bagus suaranya berbakat bina. Karena nanti dia bisa jadi imam buat kita, bisa menjadi imam masjid kita, bisa menjadi imam musola kita. Dan begitulah di Arab Saudi, anak-anak dari Jamiat Tahfidzul Quran itu nanti diadakan seleksi. Sampai di sana ada seleksi bacaan imam selipal Imam Abdurrahman Sudais. Nah, ada salah satu anak Indonesia yang lulus seperti Syekh Imam Abdurrahman Sudais adalah orang Banjar. Mungkin bapak-bapak juga dapat viral itu bacanya. Mirip banget suaranya. Masya Allah. Nah, ya, luar biasa itu. Nah kayak gitu tuh kita harus ada kadar. Sebab suara kita kan suara ember. Dubrak gitu. Tapi kalau suara yang bagus nikmatnya bukan main. Dan itu fitrah kita. Ada suara merdu, suara indah, kita tertarik. Kalau disambung dengan bacaan Al-Quran dengan suara yang indah kan berapa kali lipat kita dapat. Suara indahnya dia, kemudian dapat pahala kita mendengarkannya, apalagi terus kita dapat lagi ada beberapa ayat yang kita bisa pahami, Masya Allah. Tapi sekali lagi memang tidak semua orang bisa punya suara seperti itu. Itu namanya mauhibah. Itu adalah karunia Allah berikan, tidak semua kepada hamba Allah seperti itu. Ya Nanang Qasim Indonesia kan cuma satu. Maria Alfa kan Indonesia cuma satu. Artinya yang suaranya kayak gitu nggak ada lagi. Nah, seperti semandi aja. Nah, terus generasi kan tumbuh. Seangkatan beliau udah dibelau lah karena dia belum juaranya. Juara qari terbaik pada zamannya. Tapi kan setelah itu ada lagi generasi berikutnya terus muncul dan sampai hari ini banyak nanti anak-anak kita kelihatan sudah suaranya bagus banget. Jangan jadi solis doang. Jadi solis. Di solis mah dipakai sholat, emang enggak kan? Gak bisa masuk masjid-masjid besar solis. Gak bisa masuk musola. Ya. Solis itu kan dipilih yang suaranya bagus. Kenapa enggak kita arahkan untuk dia menghafal Quran dan mengulang-ulang bacaannya. Dan sekali lagi itu kadar-kadar kita banyak tumbuh. Apalagi yang memang dari gen bapak ibunya punya suara bagus, biasanya anak nyambung. Ya, nyambung. Nah itu jangan dibiarkan suara mereka itu melantunkan lagu-lagu yang subhanallah. Sudah saya ceritakan beberapa kali yang tidak ada jaminan pahalanya setiap dikumandangkan. Tapi ayat Al-Quran walaupun tidak paham, setiap huruf satu kebaikan, kemudian satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ini Salim Maula Abu Huzaifah luar biasa suaranya. Sampai Nabi pun sampai menyimak luar biasa nikmatnya. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Allah telah memberikan di umatku suaranya seperti ini. Nah, itu Nabi senang. Abdullah bin Mas'ud lagi suaranya itu cakepnya bukan main, sahabat beliau. Ya. Tapi yang lain-lain kan nggak terkenal suaranya. Abu Bakar nggak terkenal. Kalau Abu Bakar baca Quran sering nangis terus. Nah, kemudian Utsman bin Affan tidak terkenal suaranya seperti Salim Maula Abi Huzaifah. Juga tidak terkenal seperti Abdullah bin Mas'ud. Nah, insya Allah saya yakin satu masjid ini masa nggak ada anak-anak kita yang bagus suaranya, pasti ada. Oh kita di sekolah itu 40 anak, itu nanti ada muncul satu solis yang suaranya bagus. Nah kita arahkan kepada Al-Quran. Wastama sallallahu alaihi wasallam aidan zata lailatin. Satu saat Rasulullah juga menyimak ila Abdullah bin Mas'udin kepada Abdullah bin Mas'ud. Wa ma'ahu bersama Rasulullah Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Itu yang menyimak bacaan Abdullah bin Mas'ud adalah pertama Rasulullah, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena memang Abdullah bin Mas'ud suaranya sangat indah. Ya kita tidak usah cemburu, mau apa? Suara kita jelek, gak usah berusaha, tidak usah memaksakan kita untuk menggantikan dia. Kalau dia masih ada, bismillah. Suaranya bagus, tajwidnya bagus, tartilnya indah, ya mudah, gak ada masalah. Anda mengantar kami khusyuk dalam salat. Subhanallah.
Fawaqafu tawilan, Nabi Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhum itu sampai berhenti lama berdiri bersama beliau menikmati bacaan. Nah, itulah yang kita ceritakan dan kita kena merasakan berkali-kali dengan para imam. Ada imam muda, masya Allah bacanya enak banget, suaranya meduh, bukan merdunya bukan main. Itu sholat subuh pokoknya nangis dah. Itu semua jamaah yang ikut sholat subuh di Masjidil Haram pada musim haji, musim umrah, dia yang imami. Ya Allah Ustaz, enak amat sih bacanya dia. Siapa sih dia? Yaitu hasil seleksi huffaz se-Arab Saudi. Terpilihlah dia, suara terbaiknya, makhrajnya terbaik, sifat hurufnya terbaik, tajwidnya terbaik, kemudian suaranya bagus, terpilihlah dia untuk jadi imam. Di belakangnya siapa? Di belakangnya para ulama, para kiai besar. Nah, tapi dia bermakmum dengan anak muda yang tadi suaranya indah. Karena suara indah itu sangat menarik dan menyejukkan. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, man arada yaqra al-Qur'ana gaddan tariyan kama unzila falyaqra'uhu ala qiraati ibni ummi abd. Kata Rasulullah, siapa orang yang membaca Al-Quran gaddan, Quran itu segar dan halus, nyaman gitu. Tariyan, fresh, ya segar juga maknanya. Gaddan tariyan itu bacanya begitu nyaman, fresh banget gitu ya. Kata beliau, kama unzila, sebagaimana Al-Quran itu diturunkan, falyaqra'uhu, maka bacalah Al-Quran itu. Banyak seseorang dalam membaca Quran itu ala qiraat ibni ummi abd, atas bacaan Ibnu Ummi Abd. Siapa? Ini adalah bacanya Ummi Abd, ini yang dimaksud anaknya yang tadi Abdullah bin Mas'ud. Salah satu penjelasannya yang mengatakan yang dimaksud siapa? Yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud. Suaranya Masya Allah, dan dia itu kan memang menyimak langsung dari saya. Dan saya waktu itu suara saya bukan dari suara saya, kata Rasulullah. Itu suara wahyu langsung. Masya Allah, luar biasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li ibni Mas'udin, iqra alayya al-Qur'an, iqra alayya. Hai Abdullah bin Mas'ud, Nabi minta kepada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud tolong baca Quran di depan saya. Faqala ya Rasulullah, kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzila. Bagaimana saya baca di depan Anda? Quran itu diturunkan kepada Anda. Kan Anda yang nerima Quran itu. Ya tapi kan suara itu masing-masing, Abdullah bin Mas'ud. Suara kamu tuh lebih lembut daripada suara saya. Kalau suara asli saya kayak gini, tapi kalau suara Quran yang tadi turun bukan suara saya itu. Itu suara wahyu yang Allah kirimkan lewat malaikat Jibril. Muncullah di mulut saya. Itu tadi yang suara ini nih yang kamu baca itu yang suara yang tadi kau dapatkan. Masya Allah. Nah, ini sekarang ini terasa nih bapak-bapak, karena ada generasi yang sampai hari ini tuh suara Qur'annya bacaan itu nyambung kepada suara Nabi ketika dia menyampaikan Al-Quran itu. Kalau bahasa sekarang, bahasa pengajiannya dalam kajian kitab punya itu bersanad, ya, qiraah sanadiyah, bacaan yang bersanad, artinya bersanad nyambung kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah yang kayak gitu tuh kalau dapat kita panggil masjid kita nih, keren banget dah. Makanya kita terus mencoba berinfak, bersedekah untuk masjid kita, walaupun nanti masjid kita sudah rapi misalnya, sudah lengkap dengan fasilitasnya, tetap kita berinfak supaya kita bisa menggerakkan dana operasional ini untuk keindahan, kenyamanan beribadah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Kata Nabi, saya senang mendengarkannya itu Al-Quran, suara Quran dari selain saya. Jadi kita ada yang baca, ya kita dengarkan. Apalagi tadi suara yang bagus, Masya Allah. Fakana yaqra'u, maka adalah Nabi membaca, wa aina rasul, fakana yaqra'u, maka Nabi bacalah, maka adalah Abdullah bin Mas'ud
yang membaca apa? Baca Quran yang tadi dimaksud wa inna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafidani. Ya. Kedua mata Rasulullah SAW itu terus meleleh keluar air matanya. Ketika Abdullah bin Mas'ud membacanya dengan suara yang merdu, masya Allah, Rasulullah air matanya keluar dari matanya, mengalir di pipinya. Tafidhan. Ya Allahu Akbar. Dan itu sekali lagi bapak-bapak, orang sampai senggugukan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi karena tadi imamnya suara terbaik bacaan tajwidnya, terbaik tartilnya, terbaik makhraj khuruj dan seterusnya. Wastama sallallahu alaihi wasallam ila qiraati Abi Musa faqala laqad utiya hada min mazamiri Ali Daud. Rasulullah pernah mendengarkan juga bacaan siapa? Bacaan Abi Musa. Ya, faqala maka Nabi bersabda laqad utiya hada, Abu Musa ini telah diberikan min mazamiri Ali Daud. Dia diberikan suara seperti suara keluarga besarnya Nabi Daud. Karena Nabi Daud suaranya memang sangat merdu. Anak cucunya itu gen tuh. Itu dari situ barangkali orang-orang yang suaranya bagus tuh silsilahnya nyambung kepada Nabi Daud, kepada Nabi Daud. Dan tidak semua orang suaranya kayak gitu. Ya kita sama kan? Organnya ada lidah, ada 2 bibir, ada gigi dan seterusnya. Kok suara kita enggak? Emang masing-masing. Nanti tugasnya masing-masing. Kalau yang suaranya agak kasar-kasar dikit itu tugasnya azan sholat subuh. Ya, Nabi pada bangun. Allahu Akbar. Allahu Akbar gitu. Kalau suara yang lembut anak masih tidur kita. Ya. Jadi masing-masing nanti ada posisi dan posnya. Ya. Karena memang Allah berikan nanti masing-masing fungsi dan tugasnya. Kan tidak semua. Kalau suaranya bagus semua, nanti agak ribet kita milih jadi imam. Tapi suaranya yang bagus sudah, yang paling bagus nanti kita pilih kader-kader kita. Dan itu sekali lagi dari mulai mana? Dari mulai TVA, dari mulai pengajian anak-anak kita. Di lingkungan yang kecil-kecil tuh. Tadi kemarin saya sudah menghayal di lingkungan RT kita ada sekian RT, berarti ada 10 sampai setiap RT ada 10 TPA. Kan berita nanti bisa dipilih terbaik. 10 TPA ada satu anak yang paling bagus, kumpulin, diadakan lagi seleksi, siapa lagi yang paling bos. Nah, itulah. Kalau perlu kita biayai kalau dia tidak mampu, dari masjid kita biayai untuk masuk sekolah tahfidzul Quran dan dibimbing oleh guru-guru yang profesional. Masya Allah, luar biasa. Fabalagha dzalika Aba Musa, maka sampailah cerita itu kepada Abu Musa. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimtu annaka tastami'u li la khabartu laka takhbira. Rasulullah, kalau saya tahu engkau waktu itu ada mendengarkan bacaan saya, la khabartu, pastinya akan saya perindah, lebih indah lagi. Karena suara beliau memang suaranya bagus. Cuman dia nggak tahu kalau itu ada Nabi di sampingnya dan Abu Bakar ada di sana. Tapi kalau waktu itu dia tahu, masya Allah, mungkin saya berusaha untuk yang terbaik lagi Rasulullah. Itu kata Abu Musa. Warawa Haisam al-Qari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fil manam. Haisam al-Qari, Haisam ini mimpi melihat Rasulullah SAW dalam tidurnya. Faqala li antal Haisam. Kemudian dalam tidurnya Nabi bertanya kepada Haisam, Haisam kamu Haisam ya? Iya. Alladzi tuzainul Qur'an Nabi sautika, yang memang kau baca Quran dengan suara yang sangat indah dan suaramu. Qultu nam, saya bilang, kata Haisam, saya bilang iya. Qala jazakallahu khairan wa fil jazakallahu khairan, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan, membalas kebaikan yang luar biasa. Karena satu ayat kau baca itu orang semuanya menikmati, 2 ayat menikmati, 10 ayat menikmati. Itu nikmat sekali lagi. Wa fil khabar kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ijtamau, apabila berkumpul, amaru ahadahum, kemudian para sahabat memerintahkan salah satu di antara mereka ayaqra suratan minal Quran, untuk membaca satu surat daripada Al-Quran. Disitulah ceritanya kita kalau mau ada acara kumpul-kumpul, awali dulu dengan pembacaan Al-Quran. Jadi kita awali dengan setelah pembukaan, mari kita simak lantunan.
tilawah yang akan disampaikan oleh anak kita dari TPA ini dan dari sekolah ini dan seterusnya, sehingga itu bentuk-bentuk yang nanti beri penghargaan kepada anak-anak kita yang kecil-kecil. Malah kalau di Pakistan Pak, anak kecil tuh lagi baca gitu tuh di kepalanya sini duit, sini bapak-bapak datang ditempelin duit sini, tempelin itu subhanallah, untuk memotivasi si anak terus mau belajar, mau menghafal dan mau memahami Quran. Wa qad kana Umar yaqulu li Abi Musa radhiyallahu anhuma, Umar bin Khattab sempat bicara sama Abu Musa, fayaqul zakarna rabbana fayaqra'u indahu zakarana rabbuna fayaqra'u indahu. Allah telah mengingatkan kepada kita, maka dia membaca di sampingnya, hatta yakadu waqtas salah ayatawassata, sampai akhirnya itu waktu sholat agak panjang gitu. Ya tawassat udah di tengah-tengah. Kalau waktu sholat itu ada 3 jam, berarti udah 1,5 jam dia baca. Ya tawassat mananya. Fa yuqalu ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, as-salah, as-salah. Ya, karena Umar bin Khattab asyik yang mendengar bacaan Abu Musa. Ya sampai waktu sholat udah molor jauh. Kalau waktu sholat misalnya dari mulai terbit fajar sampai terbit matahari itu 3 jam, maka udah 1,5 jam melewat kok belum juga qomat. Kenapa? Umar sedang asik mendengarkan bacaannya Abu Musa. Hanya ada di antara sahabat yang berani mengingatkan, Amirul Mukminin, tolong ya Allah, waktu sholat udah agak jauh ini. Baru fayaqulu awalasna salata isyaratin ila qawlihi azza wa jalla. Bukankah kita juga sedang berada dalam sholat yang merupakan isyarat kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wala dzikrullahi akbar. Zikir kepada Allah itu lebih bagus, maksudnya baca Quran. Jadi kalau sunnah mah masih dipilih baca mendengarkan Quran karena itu nanti kajian-kajiannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man istama'a ila ayatin min kitabillahi azza wa jalla kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Siapa orang yang mencoba menyimak bacaan satu ayat saja dibaca oleh qari yang memang suaranya bagus, masya Allah, dari ayat Allah dibaca satu ayat kita dengarkan, maka nanti hari kiamat kita akan mendapat satu cahaya. Ya Allah, hari kiamat itu kan matahari nggak ada, bulan jatuh, bintang berantakan. Apa yang terjadi? Gelap gulita, suara gemuruh yang luar biasa. Tapi ada hari itu kita nanti dapat lampu, ya, dapat sinar. Wa fil khabar kutiba lahu asyru hasanatin, dalam satu hadis dia akan mendapat kebaikan 10 kebaikan. Wa mahma azuma ajrul istima' wa kana tali huwal musabbab fihi kana syarikan fil ajri illa ayyakuna qasduhu riya'a wa tasannu'a. Sekalipun nanti besarnya pahala menyimak bacaan, tetapi jangan sampai pahala kita hilang dengan ada unsur riya. Itu aja pesannya. Jadi yang baca hati-hati, jangan sampai ada unsur riya di situ, karena nanti memang kalau nanti ada unsur riya maka pahala kita akan ambruk, nggak ada pahalanya. Al-babu salis fi amalil batin fi tilawah ilahi asyaratun ila akhirih wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 5:30 lewat 5 menit Bapak-bapak, terima kasih. Baik, itu yang dapat kita sampaikan Bapak-bapak. Sementara kajian kita masih cukup banyak sebenarnya, tapi ya kena hari terus bergerak. Sekarang sudah hari yang ke-24 toh. Ke-24, nanti malam ke-25. Masya Allah dikit banget udah di ujung nih. Di ujung, ya Allah, nggak merasa tahu-tahu udah 1 bulan penuh nih Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa husnul khatimah di akhir Ramadan kita bisa mendapatkan akhir yang tercantik dan terindah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.